warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah anak-anak hebat, kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu kita hari ini akan belajar tentang otot. Nah sebelumnya anak-anak masih ingat apa belum? Pertemuan yang pertama kemarin tentang rangka pada manusia, yang kedua tentang persendian, dan yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi tentang otot. Nah apakah anak-anak tahu otot itu artinya apa nak? Iya, pintar sekali. Otot merupakan jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia. Fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Anak-anak masih ingat kan? Organ gerak pasif itu dinamakan dengan tulang, organ gerak yang aktif dinamakan dengan otot. Nah, tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak hebatku, sebenarnya apa sih fungsi dari otot itu? Nah, fungsi dari otot yang pertama adalah menghasilkan gerakan. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, membangkitkan kehangatan. Yang keempat adalah membentuk sistem pencernaan dan memompa jantung. Nah, anak-anak hebatku, ada 3 jenis otot. Otot apakah itu? Yang pertama yaitu otot polos, yang kedua adalah otot luri, dan yang ketiga adalah otot jantung. Coba sekarang perhatikan gambar yang ada di dalam layar, kemudian apa perbedaannya? Coba dicari dulu anak-anak, apa perbedaannya? Iya, tepat sekali anak hebat. Perbedaannya adalah mulai dari bentuknya terlebih dahulu. Jika otot polos itu bentuknya ujung runcing dan ada gelendongnya, sedangkan pada otot lurik bentuknya adalah silindris dan memanjang. Sedangkan pada otot jantung adalah silindris, memanjang dan bercabang. Coba pahami dulu mulai dari bentuknya. Kemudian perbedaan yang kedua terdapat pada jumlah inti sel. Jika otot polos itu inti selnya hanya 1 anak-anak. Kemudian jika otot luri itu ada banyak. Nah, sedangkan pada otot jantung itu jumlah inti selnya lebih dari 1. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada letak inti sel. Jika otot polos itu berada di tengah sel, sedangkan otot luri itu letak inti selnya berada di tepi sel. Coba anak-anak lihat pada gambarnya. Kemudian otot jantung berada di pusat sel. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sistem kerjanya. Jika otot polos itu bekerja secara tidak sadar, otot lurik secara sadar, dan otot jantung juga tidak sadar. Coba anak-anak pikir, jika otot jantung itu cara kerjanya otot secara sadar, itu pasti kita akan kaget kan, selalu detuk-detuk terus. Terus kita lanjutkan ya anak-anak ya, berdasarkan dari reaksinya. Jika otot polos itu lambat, kemudian jika otot lurik secara cepat, dan otot jantung secara lambat. Jadi otot polos dan otot jantung itu kurang lebih hampir sama ya anak-anak, tapi tetap ada perbedaannya. Oke, berdasarkan gerakannya, otot polos itu tidak cepat lelah anak-anak, sedangkan otot luri itu cepat lelah. Kemudian otot jantung juga tidak cepat lelah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah letaknya di mana? Nah, pada otot polos itu letaknya di sistem organ, biasanya itu di organ pencernaan. Nah, otot lurik itu melekat pada rangka, sedangkan otot jantung itu letaknya di jantung. Nah, sekarang Bu Melisa kasih waktu beberapa menit untuk anak-anak memahami kembali apa perbedaan dari ketiga jenis dari otot. Semangat memahami! Nah, anak-anak hebat, setelah anak-anak semuanya memahami tentang jenis-jenis otot, sekarang kita pahami tentang kelainan pada otot. Nah, yang pertama itu ada hipertrofi. Nah, apa itu hipertrofi? Yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Gambarnya ada di samping ya anak-anak ya. Nah, setelah hipertrofi sudah, kebalikannya ada atrofi.
Apa itu atrofi? Kelainan otot mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini biasanya disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, gambarnya ada di samping itu anak-anak. Jadi atrofi itu kebalikan dari hipertrofi. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan stiff atau kaku leher. Nah, stiff atau kaku leher itu adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat dari gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, contohnya seperti gambar tersebut ya anak-anak. Selanjutnya ada tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, sehingga menyebabkan otot menjadi kejang-kejang seperti pada contoh di samping ya, itu adalah akibat tetanus yang disebabkan bakteri Clostridium. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang cara merawat otot agar tidak terjadi suatu kelainan? Yang pertama, anak-anak harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh, setidaknya minum 8 gelas air sehari. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, menghindari gerakan yang membebani kerja otot. Yang keempat, melakukan peregangan dulu nih sebelum olahraga. Dan yang kelima, melakukan latihan rutin seperti jogging, bersepeda, latihan kebugaran, dan lain-lain. Nah, anak-anak hebat, bagaimana pembelajaran? Sudah bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Nah, pembelajaran tentang rangka pada manusia, tentang persendian, dan yang terakhir tentang otot sudah Bu Melisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan jaga semangat selalu meskipun masa pandemi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.